Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Health Project Special Sense yang beranggotakan saya Visananda Valintang Seta Dan saya Virus Raffi Fadlur Rahman dengan NPM 2218011185. juga Mutiara Cisha dengan NPM 2211. Dengan NPM 2218011 Kami akan membuat alat peraga jaras penglihatan, dan di sini kami akan menjelaskan bagaimana jaras penglihatan itu diproses dalam tubuh. Nah, pertama mungkin kita akan menjelaskan sedikit tentang anatomi mata. Di sini dari alat peraga kami sedikit menggambarkan untuk anatomi mata itu sendiri. Yang pertama itu adalah kornea. Nah, kornea itu sebagai media refraksi, dan di sini kami gambarkan dengan bagian yang jernih sesuai dengan anatomi pada mata. Lalu selanjutnya di bagian sini merupakan di bagian yang hitam ini merupakan pupil, yaitu pupil itu berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Dan lalu di bagian yang berwarna ini, yaitu berwarna coklat, di sini kami gambarkannya yaitu merupakan iris. Lalu di sini yang berwarna biru itu merupakan lensa yang berfungsi untuk akomodasi pada mata. Nah, nanti si lensa ini berfungsi supaya bayangan jatuh tepat pada retina. Retina dan juga di sini merupakan aquasumor yang juga merupakan media refraksi, dan dilanjutkan dengan nervus opticus. Nah, lalu kita selanjutnya akan membahas tentang jaras penglihatan itu sendiri. Nah, jaras penglihatan itu di bagian mata itu dibagi menjadi dua, yaitu di bagian nasal dan juga bagian temporal. Nasal yaitu bagian lebih dekat dengan hidung, sementara temporal itu lebih dekat dengan bagian lateral. Ini bagian nasal itu nanti akan melihat lapang pandang di bagian yang temporal. Nah, sementara sebaliknya, nervus opticus yang bagian temporal itu akan menerima informasi dari lapang pandang bagian nasal. Nah, setelah informasi didapatkan, yaitu akan berlanjut ke nervus opticus di sini. Nah, nervus opticus itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu nervus opticus yang medial dan juga bagian lateral. Nah, di bagian medial nanti, nervus opticus bagian medial nanti dia yang akan melakukan persilangan yang akan bersilang di bagian yang bernama chiasma opticum. Nah, yang selanjutnya ada nervus, chiasma, dan juga tractus opticus. Apa sih bedanya? Nervus opticus adalah saraf yang membawa informasi dari retina menuju otak. Setiap mata punya satu nervus opticus. Nervus opticus dari kanan dan nervus opticus dari kiri akan bertemu di tengah, yaitu di persilangan yang namanya chiasma opticus. Disinilah tempat bersilangan serabut-serabut saraf. Di chiasma, serabut dari sisi kanan, dari sisi nasal atau bagian dalam mata, akan menyilang ke sisi otak yang berlawanan. Sedangkan serabut dari sisi temporal di bagian luar mata akan tetap berjalan lurus. Dari chiasma, sinyal dilanjutkan ke tractus opticus. Tractus opticus membawa informasi gabungan dari kedua mata di otak, tepatnya ke nucleus geniculatum lateral atau LGN, lateral geniculate nucleus. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya tadi. Setelah melalui traktus, kita sekarang ke nukleus geniculatum lateral atau yang bisa disingkat NGL. LGN sendiri itu merupakan relay visual utama yang mana nanti informasi yang tadi sudah didapatkan melalui chiasma opticum kemudian dialirkan ke tractus opticum, lalu kemudian ke nucleus geniculatum lateral, di mana nanti akan dialirkan lagi melewati radiasi optik. Lalu setelah nanti dilewati oleh radiasi optik, kemudian akan dilanjutkan ke korteks visual primer, yaitu ke area 17 atau bisa juga di korteks area V1, yaitu area primer penglihatan. Letaknya ada di bagian lobus occipital mata. Lalu setelah di bagian korteks visual, kemudian nanti akan dilanjutkan lagi ke jalur visual dorsal dan ventral, di mana nantinya bagian yang ventral akan menunjukkan di manakah benda itu berada, yaitu bagian gerakan dan spasialnya. Kemudian untuk bagian dorsal dia akan menjelaskan terkait dengan apakah objek tersebut, yaitu bentuk dan warnanya. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.